Gerakan Pilihan Sunda menggelar acara seremonial atas hasil panen dari sawah yang digarapnya. Acara seremonial ini diselenggarakan di kolam renang Islam Ciherang Indah, Jalan Raya Soreang Banjaran, Kabupaten Bandung, hari Kamis pagi 11 Maret 2021. Petani gepis menggunakan teknik padi salibu sehingga bisa panen berkali-kali. Teknik salibu ini bukanlah teknik baru di kalangan masyarakat Sunda dalam hal bertani. Teknik tersebut sudah digunakan oleh para leluhur, khususnya masyarakat Sunda ketika bertani. Anggota DPD RI yang yang sekarang kebetulan bidang 3, kesejahteraan sosial masyarakat, ini sangat bangga dan kagum atas adanya Demplot ya, untuk bagaimana caranya panen tanpa harus tandur. Jadi 1 kali tandur bisa 2-3 kali panen dengan teknologi organik tanpa menggunakan pupuk-pupuk organik, tapi menggunakan pupuk alami, di mana diambil nanti untuk pupuknya juga dari petang-petang pohon padinya itu sendiri. Dan ini sangat efisien di zaman sekarang yang kadang-kadang pupuk sekarang udah terasa oleh petani langka. Dan ini solusi terbaik untuk masa depan kita rakyat Indonesia, jadi tidak tergantung kepada pabrik-pabrik pupuk organik yang terkadang menyusahkan kita di saat kita butuh. Tidak ada, terutama pada tahun-tahun kemarin 2020, saya tahu persis jeritan para petani di mana ada kelangkaan pupuk, padahal pupuk lagi dibutuhkan. Nah, ini salah satu pengembangan dari teman-teman kita yang menaruh perhatian terhadap masa depan daripada pertanian di negeri kita ini mudah-mudahan menjadi mendunia, karena ini sangat ekonomis, sangat efisien, sudah terbukti. Ini kedua kali panen saja begini bagusnya gitu. Nah, ini yang saya kagum dan bangga. Mudah-mudahan ketahanan pangan itu bisa diwujudkan dan negeri kita apapun ceritanya gonjang-ganjing kekurangan pangan, insya Allah kalau ini terus dikembangkan Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Itu aja yang menjadi kebanggaan dan syukur saya bisa hadir di tempat ini, menyaksikan putra-putri terbaik bangsa mengembangkan tradisi leluhur. Kan katanya ini 20 tahun yang lalu sudah dikembangkan oleh leluhur kita, dan ini akan dikembalikan lagi. Dan ini merupakan, mudah-mudahan ini adalah titik awal daripada kejayaan bangkitnya orang Sunda, di mana tadi kita sudah dengar bersama bahwa bangkitnya orang Sunda adalah bukan karena kekuasaan, akan tetapi lebih kepada banyaknya memberikan solusi dan perhatian, banyaknya kebaikan terhadap sesama di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ini adalah tonggak sejarah bagi kita orang Sunda untuk menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur di bawah naungan kita orang-orang Sunda yang benar-benar memiliki cita-cita mulia untuk membangun negeri ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 Maret 2021 merupakan tonggak awal bagi kami Gerakan Pilihan Sunda atau Gerakan Sunda Pilihan untuk membuat sebuah momentum bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi Sunda untuk dunia. Apa yang terjadi yaitu kami membuat sebuah teknologi zaman masa lalu melalui teknologi salibu, yaitu bagaimana bercocok tanam padi tidak menggunakan pupuk dan lain sebagainya, menggunakan teknik tradisional yang memang sejak zaman dahulu sudah ada. Ini merupakan sebuah solusi nyata bagi masyarakat Indonesia khususnya, dan bisa ditiru untuk seluruh dunia bahwa ini adalah merupakan solusi yang bisa dimanfaatkan. Negara kita negara agraris, negara kita negara yang tanahnya subur makmur, tidak perlu langka beras, tidak perlu mengekspor. Dan bukan masalah itu saja, kelangkaan SDM, para milenial harus melihat ini. Negara kita ini kaya raya,
dan ini adalah bukti nyata bahwa negara kita itu luar biasa yang bisa kita manfaatkan sejengkal tanah untuk kemanfaatan bersama. Ini adalah tantangan bersama. Yuk mari sama-sama kita masyarakatkan teknik salibu ini untuk mendapatkan varietas padi yang luar biasa. Ada 4 varietas tadi, tetapi bagaimanapun juga ini harus paham bagi anak-anak milenial yang baru sebagai penerus bangsa ini, dan bagi para masyarakat yang sudah memiliki usia-usia yang senior yang sudah paham bercocok tanam, karena anak-anak muda ini tidak paham kebanyakan dengan teknologi pertanian ini. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi di teknologi salibu ini dan digunakan oleh masyarakat banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kemanfaatan bagi masyarakat, rahmatan lil alamin, bukan buat lingkungan Sunda saja tetapi bagi masyarakat seluruh Indonesia, dan tentunya khususnya bisa juga untuk seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini tentu saya mendapatkan kabar beberapa hari yang lalu tentang upaya peningkatan produksi padi yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di Soreang, Kabupaten Bandung. Dan kami juga sudah mendapatkan kabar bahwa peningkatan produksi padi ini juga dilakukan dengan berbagai metode sehingga hasilnya cukup maksimal. Ini adalah sebuah upaya yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat bekerja sama dengan para aktivis di bidang ketahanan pangan, dan ini adalah bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam rangka mempertahankan kecukupan atas ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat apresiasi sekali upaya-upaya seperti ini terus dilakukan, karena seperti kita ketahui bahwa negara kita, Republik Indonesia, masih tertinggal di dalam produktivitas pangan, terutama dalam padi. Kita jauh tertinggal dibandingkan negara-negara sekitar, terutama dengan Thailand, di mana produksi padi ini dibandingkan lahan yang tersedia, kita masih berada di bawah rata-rata yang ada di Asia Tenggara. Hal lain tentu saya ingin juga mengemukakan di mana bahwa permasalahan ketahanan pangan ini juga tidak terlepas dengan permasalahan agraria yang ada timbul di masyarakat, di mana bahwa pemerintah nampaknya masih perlu lebih jauh mengadopsi aturan atau hukum yang berlaku sehingga keadilan sosial bagi masyarakat bisa lebih optimal, di mana hari-hari ini kita merasakan langsung bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ini belum memberikan sebuah bentuk keadilan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu barangkali.